Kedua kalinya salawat beriringan dengan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah ada seorang syekh ditanya, "Ya syekh, di hari Jumat itu mana yang lebih afdal, kita bersalawat atau baca Quran?" Beliau menjawab, yang paling utama di hari Jumat itu adalah bersalawat. Kok bersalawat? Karena yang menyebabkan Al-Quran itu turun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya bagus ketika menyebut nama Nabi Muhammad kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit itu adalah salah satunya adalah ketika seseorang disebut nama Nabi Muhammad tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jangan beratkan lidah kita itu. Ya. Jangan beratkan lidah kita itu untuk berzikir, untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ingin antafarraku bi khurujid dunya walisanuka rabbun. Kita ingin meninggalkan dunia ini dengan lisan basah dengan ucapan salawat, basah dengan ucapan syukur kepada Allah, pujian kepada Allah. Nah, ya begitu ya. Nah, itu baru kita tadi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang bersalawat. Yang kita sama-sama hormati guru-guru kita, Al-Ustaz Ustaz Muhammad Herman Putra Amya Jaya Kiha SPDI, yang sama kita hormati juga Al-Ustaz Abdul Hafiz Kiha, calon SPD ya, insyaallah. SPD SPD kalian bahasa Inggris ya. Nah, yang juga para asatizah yang saya hormati, anak-anak ustadz yang ustadz banggakan semua. Nah, jadi kenapa ditekankan sama guru kalian tadi, ustadz kalian harus pakai buku menulis gitu ya? Itu sebagai ikatan itu. Kan ada syairnya kemarin kan? Ada syairnya kemarin. Apa syairnya itu? Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil khibalil wasiqah faminal hamaqati an kazina ghazalatan terus wa tatrukaha bainal halaiki taliqah. Itu ada syairnya tuh Imam Syafi'i yang baru. Jadi al-ilmu saydun, ilmu itu ibarat binatang buruan, wal kitabatu qayduhu, dan menulisnya itu sebagai ikatannya. Terus apa lagi ada? Ya. Qayyid suyuda, maka ikatlah binatang buru kalian itu. Qayyid suyuda bil himaril wasikah, bil khibalil wasikah, dengan tali yang sangat kuat agar tidak hilang. Makanya tulis. Nah, itu perlunya itu jangan jauh-jauh. Kalau seorang siswa, kami juga gitu ya, jangan jauh dari buku. Dan juga ada syairnya juga, al ilmu laisa fil kirtasida. Ilmu itu kalau tidak ditulis di dalam kertas itu cepat hilang. Beda lagi kalau pas saat siapa itu yang dirampok di jalan itu, Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau itu dalam perjalanan, kitab-kitab beliau dibawa dalam perjalanan itu, datang perampok. Nah, jadi perampok ini
mengambil semua harta Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi beliau mengatakan jangan ambil, boleh harta saya, boleh ambil harta saya, tapi jangan ambil kitab saya katanya. Itu di sana ilmu saya katanya. Apa kata perampok itu? Al ilmu fis sudur la fis sutur katanya. Ilmu itu di dalam dada, bukan di sini, bukan di di kertas, di tulisan. Baru semenjak itu beliau, meskipun kata perampok gitu ya, itu direkam dulu. Makanya ilmu itu bukan hanya sekedar di kertas, bisa kita masukkan ke dalam dada kita, bisa kita amalkan. Begitu ya. Oke. Nah, kita lari dari pembahasan, tapi kita sebagai permulaan tadi ya. Jadi berkenaan dengan akidah dan akhlak, nanti mungkin lebih jabarannya lebih luas nanti sama ustaz kita. Tetapi saya ingin memberikan bahwa antara akidah dengan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Akidah, lebih-lebih kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sangat paling utama dalam kehidupan kita, akidah kita ini. Atau dalam sederhananya itu, ketika kita berakidah, pasti kita tidak akan lari terhadap tauhid. Kita tidak akan lari kepada bagaimana cara kita mengenal Allah. Karena seseorang yang hidup di muka bumi ini, ketika dia itu tinggi ilmunya, tinggi jabatannya, tapi belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah semuanya itu. Ya. Sia-sia semuanya itu. Kewajiban seorang manusia yang pertama kali adalah bagaimana dia itu bertauhid atau mengenal Allah. Di dalam syair yang sering saya sebut itu adalah awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqani. Itu di dalam matan Zubat ya. Coba kita ulang. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban seorang manusia yang pertama kali adalah ma'rifatul ilahi, ya, mengenal Tuhannya, bistiqani, dengan saya yakin. Kita ada di dunia ini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di dalam akidah kita itu nanti kita akan belajar tentang sifat 20 nanti. Nah, itu ada karakteristik atau ciri khas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita diajarkan nanti sifat 20, ada lawan dari sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, nanti ada sifat jaiz, nanti diajarkan nanti. Nah, nanti di masing-masing kita akan diberikan kitab masing-masing, dan boleh mendobit di dalam kitabnya itu, tidak apa-apa. Di kitabnya itu ditulis artinya di bawah, tidak apa-apa. Itu cara-cara kami dulu itu. Ketika kita baca kitab gundul atau dalam istilah sekarang itu kutubut turos gitu ya, kitab klasik gitu ya. Nah, di bawahnya itu meskipun kita nggak paham artinya, taruh di bawahnya. Misalnya awalu artinya pertama, atau wahidun satu, isnani dua, apa-apa ditulis saja. Coret-coret kitabnya sedikit di bawahnya itu nggak apa-apa, untuk memberikan pemahaman terhadap kalian nanti. Nah, terus yang kedua yang berkenaan dengan akhlak. Nah, ini saya bilang nanti penjabarannya adalah Ustaz Hafiz. Saya memberikan motivasi saja tentang bagaimana belajar akidah dan akhlak. Ini sangat penting dua.
Karena salah satu daripada kalau ingin umat akhir zaman, anak-anak di akhir zaman itu sukses, tetap teguh, harus kuat akidahnya. Kalau goyah akidahnya, ini yang berbahaya ini. Contoh kecil nih, nanti nih, nauzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ngundang Dodi, Dod, kamu mau nggak ke gereja? Nanti kamu dikasih 1 miliar, kamu nanti di sana lah jadi Kristen. Oke, siap, asalkan 1 M tancap gas. Itu akidahnya sudah bermasalah. Pulang-pulang ke kita seperti kita. Kalau bersama dengan dengan orang Kristen seperti orang Kristen. Ini berbahaya. Ya. Berarti akidah sudah ada bermasalah. Kalau berkenaan dengan itu kita sudah ada dijelaskan di dalam berkenaan dengan akidah itu, ya. Dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun itu. Itu jelas, itu nanti kalian baca terjemahannya. Kalau kita contoh kecil lagi, nggak apa-apa kita mengucapkan selamat hari Natal. Ini hati-hati nih. Kalau kita menelusuri kepada sejarah, itu sangat berbahaya. Selamat ulang tahun, tiup lilinnya. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi berbahaya itu. Kita akan diajarkan tentang akidah kita akan mulai rusak itu. Apa juga hari Valentine namanya itu ya. Itu Valentine ya. Apa juga yang berkenaan dengan itu kita diajarkan kayak apa juga hari Minggu ya, mengucapkan hari Minggu ya. Bagaimana nanti kita biasakan di sini hari Ahad ya. Hari Ahad. Karena dulu kita sebenarnya dulu itu hari Ahad gitu ya. Berkenaan dengan akhlak, ini juga sangat penting. Akidah, akhlak ini juga bisa dipisahkan. Hanya ketika kalian belajar akidah di sini harus juga dibarengi dengan akhlak. Ya. Makanya enggak ada mana lebih tinggi akhlak dengan ilmu. Lebih tinggi akhlak. Meskipun orang yang pandai, cerdas dan lain sebagainya, ceramah di mana-mana, tapi akhlak tak ada, ini jadi berbahaya, masalah. Kita kelihatannya nggak ada apa-apanya, biasa, tetapi akhlak kita, budi pekerti kita baik, insya Allah. Ya, makanya tugas Rasulullah ketika diutus di muka bumi ini apa lagi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di riwayat yang lain ada mengatakan mahasinul akhlak. Ada riwayat yang lain. Itu sama, maknanya semua sama. Makanya yang paling utama itu adalah akhlak kita. Akhlak terhadap diri kita. Ya. Mana termasuk akhlak dalam diri kita? Bisa nggak, siapa yang bisa contohkan akhlak dalam diri kita itu? Siapa yang bisa contohkan? Nanti kan ada akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak terhadap orang lain. Ya, kalian kalau mau maaf ya, kalau mandi itu di sana tempat kalian mandi buka dari sini atau di sana? Harus di tempat yang tempat kita mandi itu. Jangan ini enggak di sana WC-nya, tempat mandinya itu udah dibuka di sekarang sini. Gimana rupanya lari-lari itu? Kan begitu ya. Jadi itu diperhatikan itu. Banyak kita diajarkan tentang akhlak. Nanti kalian yang istilahnya dicontohkan nanti sama ustaznya ya. Saya sedikit saja mungkin saya minta sama Ustaz Hafiz untuk menjelaskan lebih detail ya tentang akidah dan akhlak. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya pribadi ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.